Anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, adalah alangkah baiknya kita membaca doa agar nanti dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ketua kelas Suraful Khairi, silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Anda Asro. Baiklah, kita masuki pelajaran kita. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana temanya telah Bapak tulis. Nah, sayang sekali listrik kita mati dari. Nah, jadi cukup menarik ya judul yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, ini judul yang sedang panas-panasnya, sedang hot-hotnya di negara kita ini. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada Anda sekalian, apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengar kata bersatu dalam keragaman dan demokrasi? Tapi jangan dulu jawab, karena Bapak akan membuat kelompok. Ini Bapak akan kelompokkan kalian menjadi dua kelompok. Yang di sini kelompok pertama yaitu dengan tema bersatu dalam keragaman. Nah, sedangkan kelompok dua dengan tema demokrasi. Nah, jadi berhubung Bapak tidak bisa menampilkan materi karena listrik kita sedang mati, Bapak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kalian untuk mencari informasi sedalam-dalam mungkin, seluas-luas mungkin mengenai materi kita bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, jadi masing-masing kelompok mencari materi dari tema kelompoknya, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, Bapak kasih waktu kalian 3 menit. Kalian cari dari menggunakan gadget kalian, carilah sumber ataupun melalui itu, baik itu media buku, website atau jurnal-jurnal terdahulu. Jangan mengambil atau mencomot suatu referensi dari blogspot ataupun hal-hal yang lain yang tidak ada orang yang menulisnya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kepada Anda sekalian, Bapak beri waktu mulai dari sekarang 3 menit. Dipersilakan. Menurut Wikipedia, Baik, waktunya sudah habis. Nah, setelah Anda sekalian menggali informasi dari media-media ataupun sumber-sumber yang lainnya, sekarang Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian, yaitu menggali tentang tema bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Didahului oleh kelompok 1. Dipersilakan. Jadi, bersatu dalam keragaman ini adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan saling bertoleransi dan juga bekerja sama dalam suatu perbedaan baik dalam agama, ras, suku, ataupun warna kulit, dan juga dalam perbedaan adat istiadat. Nah, nomor 1 dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama. Untuk ayatnya akan disampaikan oleh teman saya.
innallaha alimun khabir, yang artinya Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bagaimana. Baik, terima kasih kepada Anda kelompok pertama yang telah memaparkan materinya tentang bersatu dalam keragaman. Nah, jadi ya benar ya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita Anda sekalian, bahwasanya seperti katanya bersatu dalam keragaman. Katanya saja sudah bersatu. Artinya terdapat perbedaan, banyak perbedaan. Apalagi di lingkungan kita ini di Indonesia khususnya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan adat, perbedaan suku, ras, warna kulit bahkan. Nah, jadi perbedaan-perbedaan tersebut jangan menjadi suatu hal yang malah memecah belah kita, malah merusak persatuan kita. Nah, maksudnya adalah dengan adanya perbedaan tersebut kita semakin erat. Dengan perbedaan tersebutlah keunikan daripada Indonesia bersatu, baik dia agama yang berbeda, adat istiadatnya, sukunya, rasnya, dan lain-lainnya. Nah, itu menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk saling toleransi, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Hujurat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana disebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku-suku dita'arrafu untuk saling mengenal. Nah, jadi jadikan perbedaan kita ini sebagai ajang saling mengenal. Macam Ananda Asraf suku apa? Suku ini Melayu, Pak. Reja? Suku Jawa. Mandailing. Dan ketiga ini teman kita sini aja, kita udah mengambil kesimpulan bahwa begitu indahnya bersatu dalam keragaman. Tidak ada yang membeda-bedakan. Dia suku Melayu, dia suku Jawa, dia suku Batak. Tidak ada yang membeda-bedakan. Warna kulitnya berbeda, warna bentuk wajahnya berbeda. Tidak ada yang membeda-bedakan. Bahkan ketika adanya perbedaan ini menjadi satu penguatan bagi kita dengan ciri khas masing-masing daripada suku-sukunya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hujurat ayat 13. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada materi yang telah dijadi. Persilakan kelompok 2. Baik, terima kasih kepada Bapak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai apa itu demokrasi. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya adalah kekuasaan. Secara istilah, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Terima kasih, Pak. Kemudian akan dilanjuti dalil mengenai demokrasi yang akan dibacakan oleh qori kita. Baik, di sini saya akan membaca mengenai dalil tentang demokrasi pada Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya
Maka berkatalah Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Baik, Pak. Jadi inti dari demokrasi itu dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 adalah bermusyawarah dan bertoleransi antar sesama umat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Anda sekalian telah mempresentasikan nomor 2. Nah, demokrasi dari asal kata yang mana kata ini diambil dari bahasa Barat, demokratos dan kratos, yang artinya demos itu rakyat dan kratos itu kekuasaan. Nah, demokrasi ini sering atau berkembang dalam dunia politik pemerintahan, di mana demokrasi ini adalah wadah ataupun suatu konsep yang berkembang, yang mana rakyat diberikan sepenuhnya suara untuk menentukan pemerintahannya, untuk mengangkat seadil-adilnya pemimpin dalam suatu negara. Nah, dalam Quran Surah Al-Imran tersebut kan dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berperilaku lemah lembut, tidak kasar. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan. Jadi kita sebagai umat muslim, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus bangga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu telah dulu sebelum orang Barat mencontohkan bagaimana itu demokrasi. Makanya dalam Al-Quran, dalam Islam itu dikenal, demokrasi itu dikenal dengan syuro. Syuro asal kata dari musyawarah. Nah, syuro ini adalah kegiatan menampakkan atau mendengar apa inspirasi, ide, gagasan-gagasan daripada sahabat-sahabatnya. Makanya masuk kepada Quran Surah hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana itu ahadan aktsara masuratan di ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang sering bermusyawarah kepada sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita khususnya kita sebagai intelektual muslim, kita harus bangga, kita harus mencontoh Nabi kita, di mana dia mencontohkan bagaimana bermusyawarah, bagaimana mendengarkan sahabat-sahabatnya, memberikan ide-ide, memberikan pendapatnya. Contohnya apa? Bahkan bukan sahabat lagi, bahkan orang yang bersebelahan dengan beliau, orang yang dengki dengan beliau tetap mendengarkan apa yang disampaikannya. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi dengan kaumnya dari Madinah ingin ke Mekah, tetapi dihadang oleh kaum kafir Quraisy, tidak boleh menunaikan haji. Nah, setelah itu, tapi Rasulullah SAW tidak marah dan tidak murka gitu. Dia tetap mengedepankan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, mengedepankan akhlaknya. Kalau saja Rasulullah SAW itu marah, bisa saja orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu diserang dan sudah pasti akan kalah. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengedepankan yang namanya musyawarah, mengedepankan pendapat agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dipanggillah orang kafir Quraisy dan diadakanlah musyawarah agar mendapat kesepakatan yang seadil-adilnya, baik itu dari orang Mekah maupun orang Madinah. Jadi hal itu pun ditandai dengan disebut dengan Fathu Mekah, perjanjian Fathu Mekah.
padahal kaum Rasulullah SAW itu dirugikan, sangat-sangat dirugikan. Tapi Rasulullah SAW enggak menganggap itu sebagai kerugian, karena beliau seperti yang disebutkan tadi, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena apapun ceritanya, perjanjian tersebut adalah perjanjian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu peristiwa tersebut itu disejarahkan dengan nama Piagam Madinah, yang mana seluruh dunia, di dunia barat maupun tokoh-tokoh barat telah mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kita belajar tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi? Justru itu, pada saat ini kita krisis yang namanya musyawarah. Kebanyakan orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan, dia tidak mengingat lagi, dia tidak mau mendengar lagi suara-suara rakyat yang kecil, suara rakyat yang di bawahnya. Dia hanya mementingkan kepribadiannya, mementingkan isi kepalanya saja tanpa mementingkan orang banyak. Nah, jadi Anda sekalian, penting kita belajar ini supaya Anda sekalian ke depannya untuk bersatu, lebih erat lagi, bertoleransi, dan dalam demokrasi Anda sekalian dalam memutuskan sesuatu kayak bekerja kelompok tadi, saling bermusyawarah, saling memberikan berbagi ataupun saling memberi gagasan tentang suatu hal tersebut. Nah, terakhir, karena waktu kita singkat, Bapak akan bertanya kepada kalian. Setelah kita pelajari tadi, apa itu bersatu dalam keragaman dan demokrasi melalui Quran Surah Al-Hujurat dan Quran Surah Al-Imran dan hadis dari At-Tirmizi. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita mempelajari materi tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Baik itu di lingkungan kita pribadi maupun pada saat di sekolah. Nah, jadi Anda sekalian yang tahu apa manfaatnya, persilakan angkat tangan. Baik Pak, saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersatu dalam keberagaman yang ada, dan kita harus bermusyawarah karena setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berbeda. Dengan bersatu kita dapat memperkaya perspektif, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Hal ini memungkinkan kita untuk belajar dari satu sama lain, menghasilkan ide-ide baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibaratnya kita ibaratkan seperti sapu lidi, Pak. Apabila kita menyapu dengan satu sapu lidi, itu akan sulit. Namun apabila kita menyatukan sapu itu menjadi sapu lidi yang biasa dijual, maka akan memudahkan pekerjaan kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nikmat bersatu dalam keberagaman dan berdemokrasi atau bermusyawarah itu sangat diperlukan. Terima kasih. Kesimpulan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anda, Rosid. Ada lagi yang ya, apa kita sudahi? Baik, Pak. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan Anda, Rosid, tentang manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Dia tadi menganalogikan sebagai sapu lidi. Sapu lidi itu kan banyak lidinya. Kalau dia cuma satu, nggak akan tuh bisa dia menyapu sampah. Justru karena bersatu daripada lidi-lidi yang lain, mereka semakin kuat untuk membuang ataupun menyapu daripada sampah-sampah tersebut. Begitu juga kita dalam kehidupan ini,
kita sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa kalau nggak bergantung dengan orang lain. Bahkan apapun dalam kehidupan ini kita pasti bergantung, apapun. Mau makan pun kita bergantung dengan orang lain. Selain daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bergantung pada makhluk. Ya kan? Kayak kalian ini. Kalian belajar, ya kan? Kalau nggak ada yang ngajarin kalian, gimana kalian belajar? Artinya apa? Artinya kalian bergantung kepada guru. Gurulah sebagai orang yang mentransfer ilmunya kepada kalian. Nah, itu juga kita dalam kehidupan ini, supaya kita dalam kehidupan ini aman, nyaman, dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja materi kita. Sebelum penutupan, tadi Bapak di awal lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu mengetahui apa itu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Terus membaca ayat tadi ya, membaca ayat dan membaca hadis, terus menganalisisnya dan manfaatnya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan juga jangan lupa Anda bahwasanya kita ini belajar Al-Quran hadis. Nah, jadi sebelum penutupan Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Nah, tugasnya itu mencatat ayat ataupun dalil yang telah dibaca tadi dalam buku. Terus Anda sekalian mencari hukum tajwid daripada ayat tersebut. Nah, selanjutnya menghafal hadis sampaikan tadi. Nah, jadi besok minggu depan tugasnya dikumpul dan sekaligus setoran hafalan hadis. Mungkin ini saja materi pada hari ini tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Fathul khairi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Asrof. Semoga kita bertemu di minggu depan. Dan tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.